Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Well, today this is the first meeting setelah kemarin ya. Sebenarnya ini pertemuan kedua ya kan, tapi Miss ngasih materinya baru ini karena kemarin itu kita warm up. Jadi kalian Miss suruh ngasih saran ya kan, ngasih saran. Jadi itu kayak apa ya dibilang brainstormingnya sebelum masuk ke materi ini gitu loh. Nah kemarin kan Miss minta kalian untuk memberikan saran ya kan, saran atau suggestion atau advice. Uh, Kamu rekam, you record your voice, and then you give me some advice about how to learn in pandemic, ya kan, situation in this situation. Jadi rata-rata itu kemarin itu Miss dapat saran supaya kita itu belajarnya lebih lebih apa ya dibilang lebih menarik, lebih menyenangkan gitu ya. Dan tapi intinya enjoy. So, insya Allah kedepannya Miss akan perbaiki beberapa hal ya kan dalam pembelajaran kita. Jadi kalian pun lebih mengerti, kemudian lebih apa ya dibilang, pokoknya lebih menarik lah gitu ya kan dari semester sebelumnya. Well, today I want to share with you about asking for and giving advice or suggestion ya. Nah, jadi asking itu meminta ya, asking for and giving. Berarti ketika kalian meminta, pasti ada juga memberi gitu. Sama dengan hal ini, asking for and giving advice or suggestion, meminta dan memberi saran atau nasihat ya, advice or suggestion. Well, jadi asking for and giving advice or suggestion ini untuk apa sih sebenarnya kan kayak gitu. Jadi ini sering kita jumpa di dalam conversation atau percakapan ya. Nah, biasanya ya kan di kehidupan sehari-hari atau ketika kalian jumpa sama teman kalian. Nah, sering nih kita jumpain yang kayak kayak gini, asking for and giving advice or suggestion. Contohnya kayak kalian meminta saran sama teman kalian tentang contohnya nanti malam kita pergi yuk undangan ke rumah si Putri contohnya. Kira-kira aku pakai baju yang kayak mana ya? Nah, kayak gitu. Itu kan salah satu apa ya? Percakapan, ya kan? Untuk meminta saran temennya dia itu mau gunain baju apa gitu. Gitu ya. Oke. Well, nah, yang pertama itu asking for advice or suggestion. What should I do? Well, biasanya what should I do itu asking ya, meminta. Nah, bedanya asking and giving itu kalau misalnya asking dia bentuknya selalu pertanyaan. Ya kan namanya meminta ya kan. Berarti menanya gitu ya kan. What should I do? Apa sih yang harus aku lakukan? Nah, gitu. And then, what do you think I should do? Nah, expressing, asking for advice or suggestion itu um, kita itu bisa menandainya ada modal di sini, tapi yang paling sering digunakan itu should ya. Apa yang seharusnya aku lakuin gitu. What do you think I should do? Ya kan? Can I ask your advice about? Nah, ini lebih apa ya mudah menandainya karena ada kata advice. Or can you give me suggestion about?
Seperti itu juga bisa ya. Jadi kalau ada kata advice or suggestion, itulah dia expressing of asking for advice or suggestion. Nah, sampai sini paham ya? Oke. Kemudian kalau sudah meminta, pasti ada memberi gitu ya. Jadi expressing of giving advice or suggestion itu, for example like this, you should. Nah, tadi itu asking, nah sekarang itu giving ya. Contohnya, you should wear red dress tonight. Kamu harus menggunakan baju warna merah malam ini. Because our dress is a red dress, contoh. Ya kan? Nah, kemudian I suggest that you, saya menyarankan kamu, ya kan? I suggest that you cook fried rice for our dinner, contohnya. Saya menyarankan kamu untuk masak nasi goreng untuk makan malam kita, gitu. Nah, ada juga seperti ini. Why don't you? Nah, biasanya ini why don't you blank 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 blanknya ini biasanya itu diikutin sama um, verb ya kan? Verb one ya. Verb one itu for example like why don't you think? Why don't you cook? Why don't you wear? Ya kan? Apalagi banyak banget ya verb itu. Contohnya, why don't you read? Kenapa kamu nggak baca Harry Potter book? Contohnya, seperti itu ya. Kemudian, if I were you, I would. Jika aku jadi kamu, aku akan blank blank blank. Apa contohnya? Ya kan? Nah, kemudian ada catatannya, bisa menggunakan had better. For example, you had better, ya kan? Tapi had better ini sangat-sangat kuat ya. Kenapa? Kenapa kuat Miss bilang? Karena ini ya kamu contohnya ada konsekuensinya di sini. Consequences. Nah, kamu harus pergi dari sini. Kalau tidak, kamu akan ditangkap polisi. Nah, seperti itu. Jadi ada konsekuensinya. Consequence di sini. Ya. Nah, jadi jika kamu menggunakan had better ini, ya kan? You had better go from here because if you don't go, you will catch by police. Contohnya gitu. Jadi ada konsekuensinya ketika kamu menggunakan had better. Itu catatannya. Oke, kamu bisa menggunakan had better if you give advice or suggestion for your friend. Ya, kamu bisa menggunakan had better ketika kamu memberikan saran atau nasihat kepada teman kamu. Tetapi had better ini ada konsekuensinya, gitu ya, paham? Well, nah, if you don't have advice or suggestion, nah jika kamu tidak punya saran atau nasihat kepada teman kamu, ya kan, atau males gitu ya ngasih saran, kamu bisa bilang I don't know, ya kan? I wish I could help you. I don't know ini udah tau lah ya, saya tidak tahu. Nggak tahu lah gitu kalau dalam bahasa Indonesia. I wish I could help you. Ini hampir sama, ya kan? Tapi beda beda makna. Aku harap aku bisa bantu kau loh, tapi lagi nggak bisa gitu. Well, kemudian I'm afraid I can't help you. And then I don't know what to advise. Aku tidak tahu apa yang harus aku sarankan buat kamu gitu. Well, nah kalau ini giving no advice, kalau kamu